Shalom para murid Kristus yang dikasihi Tuhan. Saat ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari Roma pasal 5 ayat 1 dengan tema Sudahkah engkau intim dengan Tuhan? Saudara, seorang lause sekolah minggu sedang mengajar murid-muridnya dan sampai pada kalimat akhir pengajarannya. Dia berkata, "Anak-anak, dari cerita lause tadi kita bisa simpulkan bahwa Tuhan Yesus datang ke dunia dan disalibkan adalah untuk menebus hidup kita, sehingga kita diselamatkan dari kebinasaan menuju pada hidup yang kekal." Saudara, mungkin pengajaran ini juga disampaikan oleh guru-guru sekolah minggu kita pada waktu kecil dulu. Secara teologis hal ini tentu tidak salah. Yesus memang datang ke dunia untuk menebus manusia berdosa sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. Tetapi ada pertanyaan menarik yang perlu untuk kita renungkan bersama. Apakah kedatangan dan penyaliban Yesus ke dunia hanya semata-mata untuk memberikan kehidupan kekal bagi kita? Jika demikian, mengapa detik ketika kita menerima Yesus, Tuhan tidak langsung angkat kita saja untuk mendapatkan kehidupan kekal, jika ini satu-satunya esensi dari kedatangan dan penyalibannya? Ataukah ada hal yang lain lagi yang menjadi tujuan dari kedatangan Yesus ke dunia dan penyaliban dirinya? Saudara, untuk menjawab pertanyaan ini, saya mengajak setiap kita untuk kembali pada permulaan kisah penciptaan manusia. Dalam kisah penciptaan ini kita tahu bahwa manusia diciptakan baik adanya dengan sebuah hak istimewa, yaitu bergaul karib dengan Allah. Saudara, keintiman dengan Allah ini tercermin dari interaksi secara langsung antara Allah dan manusia, serta adanya kebersamaan antara Allah dan manusia dalam rangka merawat ciptaannya. Tetapi kondisi ini berubah ketika manusia jatuh dalam dosa. Ada rasa malu, rasa bersalah, ketakutan, saling menyalahkan, permusuhan, dan fokus pada diri sendiri. Kondisi inilah yang kemudian mendatangkan konsekuensi terputusnya relasi Allah yang kudus dengan manusia yang telah jatuh dalam dosa. Saudara, hal inilah yang sebenarnya telah terjadi. Ini merupakan isu yang besar, yaitu relasi yang rusak antara Allah dan manusia. Dan Yesus pun hadir untuk memulihkan relasi tersebut. Dan itulah sebabnya jika kita perhatikan dalam Roma pasal 5 ayat 1, Paulus berkata, "Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus." Saudara, kalimat kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah merujuk pada selarasnya kembali relasi yang pulih antara Allah dan manusia, dan ini terjadi melalui kehadiran Yesus Kristus. Dengan kata lain, memang Yesus datang ke dunia dan menjalani proses penyaliban adalah untuk menyelamatkan manusia berdosa. Tetapi sebelum berbicara tentang menyelamatkan manusia berdosa, Yesus hadir di dunia dan disalibkan memiliki esensi penting yang tidak dapat diabaikan, yaitu untuk mendamaikan Allah dan manusia, memulihkan relasi antara Allah dan manusia. Tetapi sungguh sangat ironis, saudara. Jika Yesus datang ke dunia dan membayar harga yang sangat mahal untuk memulihkan relasi tersebut, seberapa banyak orang-orang yang sudah mengaku percaya Yesus tetapi mereka tidak hidup dengan menikmati relasi dengan Allah tersebut. Allah yang alih-alih menjadi pribadi yang dengannya manusia dapat merasakan kedekatan atau keintiman, akhirnya hanya dianggap sebagai supplier yang menyediakan kebutuhan manusia yang namanya keselamatan, atau bahkan di zaman ini orang hanya berpikir Tuhan adalah supplier kebutuhan-kebutuhan hidup saya. Maka saudara, keselamatan hidup kita di dalam kekekalan memang merupakan suatu hal yang sangat penting. Tetapi ini adalah implikasi dari dosa-dosa kita yang sudah diampuni dan relasi dengan Allah yang sudah pulih kembali melalui Yesus. Tetapi lebih daripada itu, ingatlah selalu bahwa Yesus membayar harga yang mahal, yaitu nyawanya, supaya kita memiliki relasi dengan Sang Pencipta. Dan ketika saudara akses berelasi itu telah terbuka, sudahkah kita menggunakan dengan penuh ucapan syukur dan berelasi secara pribadi dengannya? Melalui jam doa-doa pribadi kita, melalui saat teduh pribadi kita, melalui pembacaan kitab suci, melalui pelayanan kita, bahkan saat kita sedang sendiri beraktivitas, sudahkah kita menyediakan hati untuk berinteraksi dengan Dia? Ataukah karena kita hidup di zaman yang penuh hiruk pikuk sekarang ini,
maka kita mengabaikan panggilannya untuk berelasi dengan Tuhan secara pribadi. Dan kita hanya berpikir datang kepada Tuhan seperlunya saja. Saudara, Tuhan Yesus sekali lagi telah membayar harga supaya relasi antara Allah dan manusia tercipta kembali. Maka sudahkah kita menghargai apa yang telah Tuhan Yesus lakukan dan kita membangun relasi kedekatan dengan Allah kita yang hidup, dan kita pun kenal Dia, semakin mengasihi Dia dan hidup bagi kemuliaannya? Kiranya Tuhan menolong kita untuk mengingat bahwa kita ditebus bukan sekadar selamat, tetapi supaya kita memiliki relasi dengan Allah dan menikmati relasi itu di dalam keintiman dengannya. Salam membangun relasi yang intim dengannya. Amin.